Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di Kebaktian Online Anak GKI Samarhudi. Hari ini kita mau bersukacita bersama, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai memuji Tuhan dengan sebuah lagu Kami Bawa Pujian. Kita akan nyanyikan lagu ini adik-adik, Kami Bawa Pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Kami bawa pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Adik-adik, saatnya kita mau bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa yuk adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu di dalam hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan ibadah kami. Tuhan tolong pimpin, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh hebat. Tuhan yang sangat berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Beda dengan kita manusia. Kita manusia, kita suka gagal. Kita suka gak menepati janji ya. Karena kita manusia. Tapi Allah adalah Allah. Dia tidak pernah gagal. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dia tidak pernah gagal. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku.
Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang tak pernah gagal, karena Dia Allah. Yang tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bangsa Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Adik-adik, saatnya kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, dengan menyanyikan sebuah lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini, Firman Tuhan Ku Dengar. Ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita mau duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi semua adik-adik. Kembali lagi ketemu dengan Kak Indri di sini. Adik-adik gimana tadi? Udah puji Tuhan? Berarti sudah semangat semuanya ya. Sekarang sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami agar kami semua bisa memahami dan mengerti firman Tuhan. Tuhan berkati setiap daripada kami agar kami bisa duduk dan bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhannya mengenai Tuhan menepati janji. Kisah Raja Salomo membangun bait suci. Nah, adik-adik tahu gak sih apa itu janji? Apakah adik-adik pernah berjanji kepada papa mama, berjanji kepada teman di sekolah, berjanji kepada guru di kelas, ataukah papa mama, guru adik-adik di kelas, terus teman adik-adik pernah berjanji kepada adik-adik? Apakah mereka menepati janjinya? Ataukah adik-adik menepati janji adik-adik kepada mereka? Nah, sebelum Kak Indri mulai ceritanya, kita nonton dulu yang satu ini ya adik-adik ya. Yuk siap-siap. Have some tea, please. Mom, may I borrow your teapot? This is not a toy. You may not play with it. But I really want it. Promise me that you won't play with it. And me. Okay. Doodle, doodle, doodle. Doodle, 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 doodle. Doodle, 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 doodle. Wow! I made a promise with Mommy. I know I should keep it, but just this once I'm gonna break it. Shh, it'll be okay. Tiptoe, 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 Mom will never know. Doodle, 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 doodle. Wow! Doodle, 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 doodle. Doodle, 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 doodle. I made a promise with Mommy. I know I should keep it, but just this once I'm gonna break it. What should I do? Tiptoe, 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 Mom will never know. You made a promise with Mommy. You should keep it, but I see something wrong. Tell me who did it? Was it you? No, I kept my promise. You made a promise with Mommy. You should keep it, but I see something wrong. Tell me who did it? Was it you? I'm so sorry, Mom. You made a promise with Mommy. You should keep it, but if you did something wrong, I should say sorry. don't do that again. I'll keep my promise. Why should we keep our promises? If you don't keep your promises, nobody will trust you. So, when you make a promise, always try to keep it. Adik-adik, hai, bagaimana? Udah nonton filmnya? Apakah adik-adik ngerti semua? Film itu bercerita tentang apa ya adik-adik ya? Bercerita tentang keluarga si kucing ya. Ada kakak kucing, ada adik kucing, dan ada mamanya si kucing. Nah, adik-adik, si
kakak kucing dan adik kucing sedang bermain. Lagi main tea party, lagi main pesta teh ya adik-adik ya. Wah, dia lagi nuang-nuangin minuman buat adiknya. Dan dia lihat, di dekat si mama ada satu teapot yang bagus banget. Dan ada isinya adik-adik. Aduh, dia kepingin. Dan dia deketin mamanya. Mama, teapotnya bagus sekali. Aku pinjem ya. Aku mau mainin. Mamanya bilang, no. Ini bukan mainan ya. Kamu janji jangan mainin teapot mama. Kan mainan kamu sudah banyak. Terus dia pikir, oke, aku janji. Promise ya, kata mamanya. Ya, I promise katanya. Adiknya juga promise katanya, janji nggak mainin teapot mama. Oke, kata mamanya. Setelah berjanji, si kakak dan si adik kembali bermain lagi. Dan ketika mereka bermain, mamanya pergi ke dapur. Terus apa yang terjadi? Si kakak melihat, mamanya nggak ada, tapi teapotnya masih ada di meja. Aduh, teapotnya bagus banget. Aku kepingin. Satu kali aja aku maininnya. Boleh ya, satu kali. Dalam hatinya dia ngomong, aku kepingin mainin satu kali aja. Dan si iblis pun muncul. Iya, satu kali aja, gak apa-apa. Dan dia pun ambil teapotnya. Ketika dia pegang, dia merasa, wah, seneng banget, teapotnya bagus banget. Terus ada isinya, aku bisa minum. Dia jalan ke meja dia isi minumannya dia. Terus dia juga mau isi minuman adiknya. Apa yang terjadi adik-adik? Perang! Dia tersandung dan dia jatuh. Takut langsung dia. Adiknya juga kaget. Dan tidak lama kemudian, mama kucing datang. Apa yang terjadi? Siapa yang mainin teapot mama? Kalian sudah berjanji tidak mainin teapot mama. Dia lihat ke si adik, kamu yang mainin, bukan ke si kakaknya sudah menangis. Kamu yang mainin. Iya, aku cuma mau satu kali aja. Kan kamu sudah berjanji tidak boleh mainin teapot mama. Dan anaknya pun menyesal. Dia pun meminta maaf. Mamanya yang sayang sama dia pun memaafkan. Dan mamanya bilang, lain kali kalau kalian sudah berjanji harus ditepati ya. Adik-adik, tahu gak kenapa sih kalau kita sudah berjanji kepada papa mama atau kepada teman kita atau kepada guru kita, kenapa kita harus menepati janji kita? Kalau kita tidak menepati janji, nanti orang-orang tidak percaya kepada kita. Ya adik-adik ya. Nah, seperti kisah Tuhan Allah yang menjanjikan akan membangun bait Allah pada zaman kerajaan Salomo. Pada waktu itu, Raja Daud, ayahnya Salomo, dia begitu ingin membangun bait suci untuk Tuhan Allah. Tuhan Allah juga mau membuat bait suci untuk umatnya bangsa Israel. Karena pada saat itu mereka hanya mempunyai kemah suci saja. Yang kemah ini berpindah-pindah adik-adik, tidak di satu tempat yang sama. Tuhan ingin membuatkan tempat untuk mereka agar terus-terusan beribadah di satu tempat, biar lebih nyaman, biar lebih enak. Nah, Raja Daud pun kepingin sekali membangun itu untuk Tuhan Allah. Tapi Tuhan bilang, tidak Daud, nanti yang membangun bait suci adalah Salomo. Dia yang akan membangun bait suci untuk aku. Dan Raja Daud pun percaya dan menurut kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah pun ketika pada zaman Raja Salomo memberikan kedamaian dan ketenangan sehingga Raja Salomo bisa membuat bait suci yang bagus sesuai dengan yang Tuhan Allah mau. Nah, Tuhan juga berjanji ketika Raja Salomo sedang membangun bait suci itu, Tuhan Allah berkata kepada Raja Salomo,
apabila Raja Salomo dan seluruh umat Israel mengikuti dan menaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan selalu berada di tengah-tengah mereka, dan juga Tuhan akan memberkati bangsa itu dan menyayangi mereka. Nah, adik-adik, janji Tuhan itu bukan seperti manusia berjanji. Tuhan berjanji, pasti Tuhan akan menepati. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk menepati janji kita. Mungkin bukan hal yang susah, kita bisa belajar dari hal-hal yang setiap hari yang kecil-kecil. Contohnya, ketika kita bermain, kita berjanji kepada orang tua kita, "Papa, Mama, saya berjanji setelah main ini saya akan membereskan mainan saya, tidak akan membuat berantakan." Nah, kita juga bisa berjanji, kita bermainnya berapa lama waktunya. Misalnya 1 jam, 2 jam, aku kalau sudah main 1 jam, aku akan berhenti main dan kemudian mulai lagi belajar. Nah, sehingga dengan seperti itu orang tua kita bisa percaya sama kita bahwa kita bisa menepati janji kita, adik-adik. Oke, cerita hari ini sampai di situ dulu ya adik-adik ya. Kita sekarang mau membuka Alkitab kita untuk membaca ayat hafalan hari ini. Ayo adik-adik semua, kita ambil Alkitab kita. Dan ayat hafalan hari ini dari Mazmur 12 ayat 7a. Mazmur 12 ayat 7a yang bunyinya, "Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji." Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur 12 ayat 7a. Janji Tuhan adalah murni, bagaikan perak yang teruji. Oke, sampai di sini dulu. Nanti adik-adik kalau ada waktu jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Buat adik-adik yang sudah punya persembahan, persembahannya boleh disimpan, dimasukkan ke dalam amplop putih seperti ini. Nanti kalau adik-adik sudah bisa masuk sekolah minggu ibadah anak onsite, boleh dibawa persembahannya, atau boleh dititip juga kepada papa mama ketika papa mama datang ke gereja onsite, kebaktian onsite. Adik-adik, kita mau berdoa yuk buat persembahan ini. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu. Berkati juga buat papa mama yang sudah memberikan persembahan ini kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita sebagai anak-anaknya menjadi pelaku firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, tidak hanya membaca atau mendengar saja, tapi Dia mau kita jadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak yang membawa terang di sekeliling kita, di rumah, di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada. Kita akan menyanyikan sebuah lagu adik-adik, Aku Anak Terang. Yuk adik-adik, kita akan nyanyikan lagu ini, Aku Anak Terang. Ku anak terang.
terang. Terang di sekolah, terang di rumah, terang di gereja, dimanapun kita berada, kita menjadi anak-anak terang yang selalu memberitahu kepada dunia bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Ibadah sudah selesai adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Yuk kita lipat tangan kita adik-adik, kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah lalai menempati janjinya. Kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi terang di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu patuh pada papa mama, menjadi anak-anak yang baik. Dan sebentar lagi kami juga mau meneruskan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong berkati kami bersama keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik bersama keluarga di rumah. Dan sampai jumpa minggu depan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap rajin olahraga, dan pakai masker kalau keluar rumah ya. Bye.